نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد، ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. فاضربوا يا أهل المثاني، فهدروا اليمن غرد، واستضيئوا بجبال فقبل حسن تفرد. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد، صوتنا أعطاء الجمال فخر المعبد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، الله يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. ربي كل حمد جل أن يغصر العد. الله إذا خبنا بوجود المصطفى الهادي محمد، صلى الله عليك يا نبي الله، صلى الله عليك يا نبي الله، يا جد الحسن
بك نسأل وبجاهك يا إلهي الله الله وبجاهك يا إلهي وبجاهك يا إلهي جئت وبلغ كل من قصد الله الله صل يا ربي على من صل يا ربي على من اسمه طه وياسين الله الله المشفع في القيامة المشفع في القيامة من أتانا بالبراهين الله وهدينا هجا سبيلي كي به ناس عدوان ارشاد استغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا بلغنا بجاهه في جواره خير مقعد أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا صلاة الله تنشأ الشرف الرسل محمد والسلام المستمر كل حين يتجدد يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral habaib wal asatidzah wal hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mengumpulkan kita masih dalam rangka memperingati hari lahirnya junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada malam hari ini malam ketiga daripada rangkaian majlis Maulid Arba'in kita berada di rumah salah satu wali min auliyaillah
yaitu Al-Habib Ali bin Alwi bin Syihab. Mudah-mudahan hadirnya kita pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan curahan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak henti-hentinya kita haturkan kepada junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, sebagaimana biasa sebelum melanjutkan acara berikutnya yaitu manaqib singkat dan mau'izatul hasanah, kami akan mengumumkan beberapa peringatan Maulid untuk malam-malam berikutnya. Untuk malam besok, malam Kamis, malam keempat, peringatan Maulid akan diadakan di rumah Sayyidil Habib Alwi bin Ahmad Bahsin atau Al-Habib Ma'al. Dan pada malam Jumat, malam kelima, peringatan Maulid akan diadakan di Majlis Tauhid Al-Habib Abul Asgab bertempat di Komplek Kasapelis Kalidoni. Dan pada malam Sabtu, malam ke-6, peringatan Maulid akan diadakan di Majlis Ratibul Haddad atau di rumah saudara Tendi di perumahan di Kampungan Cendana Mas Karebet, Talang Kelapa. Demikianlah. Dan untuk malam Ahad, malam ke-7, peringatan Maulid akan diadakan di Majelis Ziarah Kampung Koci bertempat di Pemakaman Aulia Kampung Koci, Bom Baru. Demikianlah undangan untuk malam hari ini. Untuk Mau'izatul Hasanah pada malam hari ini akan disampaikan oleh Fadilatul Ustaz Al-Habib Ahmad Raudi bin Husain Al-Kab. Namun sebelumnya marilah sama-sama kita mendengarkan manaqib singkat Al-Habib Ali bin Alwi bin Syihab yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Al-Habib Alwi bin Hamid Ba'bud wa alaihi falyatafaddal. Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب الحمد يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه عما بعد. Berdirinya Al-Faqih di sini untuk membacakan sedikit manaqib singkat Al-Habib Ali bin Alwi bin Syihab. Habib Ali bin Alwi bin Syihab lahir dan dibesarkan di lingkungan para wali di Hadramut. Sejak kecil ia dididik dengan disiplin oleh ayahnya sendiri. Namun sejak ayahnya melakukan perjalanan dakwah ke Asia yang akhirnya sampai ke Palembang, pendidikan beliau diteruskan oleh keluarga dan kerabatnya di Hadramut. Selama di tanah kelahiran ini, beliau juga banyak menuntut ilmu dari para ulama besar. Di antaranya Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, yaitu penulis kitab Iqdul Yawaqid Jauhariyah, dan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi sahibul Maulid Sumtud Darar, dan Al-Habib Ahmad bin Abdurrahman As-Segaf, ayah daripada Al-Kutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf Jeddah. Setelah pendidikan di Hadramut terasa cukup, Habib Ali bersama saudaranya Habib Hasan berniat untuk berdakwah ke Asia sekaligus mengunjungi ayahnya yang berada di kota Palembang. Namun sesampainya di Singapura, Habib Hasan melanjutkan perjalanan ke Gresik dan langsung kembali ke Yaman. Sedangkan Habib Ali masih menetap di Singapura, bahkan beliau sempat berdagang dan mempunyai beberapa toko di sana. Selama di Singapura, Habib Ali berguru dengan Syekh Umar Al-Khatib. Setelah beberapa lama di Singapura, beliau melanjutkan perjalanannya ke Palembang. Di sini beliau mendirikan sebuah rumah di perkampungan Alawiyin, Sungai Bayas, berhadapan dengan rumah ayahnya yang lebih dikenal dengan sebutan Rumah Batu. Dikarenakan kegemarannya memuliakan tamu, beliau mendirikan rumah yang terdiri dari 2 lantai. Lantai bawah yang dikhususkan untuk menampung para tamu dan lantai lengkap dengan kamar tidur serta kamar mandi. Sedangkan lantai atas menjadi kediaman Habib Ali dan keluarganya. Kegemaran Habib Ali memuliakan tamu ini bukan hanya dalam keadaan bangun, dalam keadaan tidur sekalipun beliau masih menerima tamunya. Hingga tak heran jika istrinya Syarifah Ruqayyah binti Abu Bakar Al-Kaf pada hari-hari pertamanya berkeluarga dengan Habib Ali agak kebingungan dan mengira Habib Ali dalam keadaan sakit. Dalam keadaan tidur, Habib Ali berdialog dalam bahasa Arab layaknya seorang menerima tamu dalam keadaan bangun. Ia menyebut nama para wali yang sudah wafat yang menemui beliau dalam tidurnya. Terlepas dari kegiatan beliau, rumah beliau juga difungsikan sebagai majelis taklim. Selain untuk mendidik anak-anaknya, beliau juga mendidik beberapa murid yang belakangan menjadi ulama terkenal di kota Palembang, seperti Nunci Agil dan Muallim Umar. Tidak hanya mengajar, Habib Ali begitu mengasihi muridnya dengan selalu memberikan uang kepada semua muridnya setiap selesai belajar. Pernah pada suatu kesempatan,
Majelisnya dilaksanakan seminggu 3 kali pada pukul 2 dini hari malam. Sudah menjadi kebiasaan Habib Ali menghatamkan Al-Quran 1 hari 1 kali. Pada saat menghatamkan Al-Quran, murid-muridnya sudah menunggu, namun dikarenakan malam yang dingin membuat murid-muridnya terasa lapar. Salah seorang di antaranya Muallim Umar, beliau melihat ada pisang goreng yang sudah dingin, madu dan ceret kopi yang sudah kosong. Setelah menghatamkan Al-Quran dan sholat 2 rakaat, Habib Ali menyuruh murid-muridnya membuka kitab, sedangkan Muallim Umar disuruh menyajikan kopi serta pisang goreng dan madu. Tentu saja Muallim Umar kebingungan, namun ia tetap mematuhi perintah gurunya. Betapa terkejutnya ketika didapati bahwasanya pisang goreng tersebut masih panas dan ceret kopi tersebut sudah terisi penuh, padahal tidak ada orang lain yang mengganti atau membawakan makanan tersebut. Dalam majelis yang lain, Habib Ali pernah didatangi seorang pemuda berpakaian rapi, mengenakan jas dan celana panjang, bergaya seperti Belanda dengan rambut diminyaki dan tersisir rapi. Penampilan pemuda tersebut justru membuat orang tidak begitu kagum karena tidak pas untuk dipakai di majelis taklim. Namun lain halnya dengan Habib Ali, beliau menyambut tamunya dengan hangat, memeluk dan mencium tangannya meskipun umurnya masih sangat muda. Setelah pemuda tersebut pulang, Habib Ali pun berkata kepada yang hadir, "Kalian tahu siapa yang datang tadi? Beliau adalah Habib Salim bin Ahmad bin Jindan dari Jakarta. Beliau adalah waliullah yang mendapatkan afdal dari Allah Subhanahu wa taala." Menurut keterangan, Habib Salim bin Jindan sengaja berpakaian seperti itu dengan maksud mengajak para pemuda agar turut menghadiri majelis Habib Ali. Selain di rumahnya, Habib Ali juga mengajar di beberapa tempat lainnya, seperti di rumah Habib Muhammad bin Alwi Pasar Kuto, pesantren Tahtal Yaman Jambi, dan Madrasah Al-Ihsan 10 Ilir yang merupakan cabang Rabithah Alawiyah Jakarta. Dalam kesehariannya, Habib Ali terkenal ahli tibbun nabawi, pengobatan cara Nabi Muhammad SAW. Dan beliau juga sempat mengarang kitab-kitab tentang obat-obatan dalam tulisan Arab Melayu yang berjudul Penggirang Hati. Ia juga mengarang beberapa risalah dan mencetaknya, di antaranya Fathul Mubin, Al-Ghirrah Al-Alawiyah Al-Ukhuwiyah Al-Hadramiyah, Tanbihul Anam Al-Anil Jawiyah, Al-Ghirrah Al-Syahabiyah, Al-Alasirah Al-Hashimiyah, dan banyak lagi yang lainnya. Menjelang wafatnya, tatkala Habib Ali beristirahat di teras kamarnya, ada 2 ekor burung berwarna putih mendekat. Kemudian burung tersebut diberinya minyak wangi lalu diterbangkannya. Akan tetapi burung itu kembali lagi kepada beliau. Bahkan Habib Muhammad anaknya pun sempat mengusirnya, namun tak juga terbang. Akhirnya Habib Ali paham akan kejadian tersebut. Lalu ia memanggil pembantu setianya yang lagi terbaring sakit, yang bernama Sayyidah. "Ya Sayyidah, Israel sudah datang. Dia mau memanggil saya." Kemudian Sayyidah pun menjawab, "Jangan ya Habib, biar Sayyidah dulu. Tolong Habib doakan saya terlebih dahulu." Permohonan Sayyidah ini diulang sampai 3 kali dan akhirnya pun Sayyidah wafat pada waktu maghrib. Malam harinya Habib Ali mempersiapkan kain putih untuk Sayyidah. Setelah itu ia kembali ke kamarnya, sedangkan di teras kamarnya burung putih itu masih ada. Keesokan harinya, setelah mandi dan sholat subuh, Habib Ali pun meminta dimandikan lagi, dikarenakan hari itu sahur pertama, terlebih ada jenazah Sayyidah di rumah. Membuat semua orang sibuk dengan tugasnya masing-masing. Habib Ali pun memanggil istrinya, "Ya Ipa, Israel masih ada di rumah. Dia masih menunggu saya dan saya mau mandi dulu." Akhirnya Habib Ali pun mandi dibantu oleh anaknya Habib Muhammad. Dan setelah selesai, ia pun dibaringkan pada saat itu. Kemudian ia berbicara, "Ya Israel, apakah sudah ada izin dari Allah Subhanahu wa taala?" "Naam, Ipa, ya Ipa, ini sudah ada izin." Istri tercinta berkata, "Jangan ya Ami, jangan ya Ami." Habib Ali pun mencelupkan kedua tangannya ke air, kemudian berbaring sambil berdoa. Saat itulah beliau menutup usianya bertepatan tanggal 1 Ramadan 1354 Hijriah atau bertepatan dengan 27 November 1935 Masehi. Demikian manaqib singkat Al-Habib Ali bin Alwi bin Syahab. Semoga kita dapat meneladaninya. Dan untuk lebih lengkapnya mengenai manaqib beliau, silahkan membaca manaqibnya yang terangkum dalam kitab Tadhkiratul Ahbab susunan Habib Abdul Qadir As-Segaf. Demikian yang dapat Al-Faqir sampaikan. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita bersama. Salawat beserta salam tidak henti-hentinya kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarga, sahabat, tabi'in dan para pengikut beliau serta pecinta beliau sampai hari kiamat. Mudah-mudahan Allah tumbuhkan di dalam hati-hati kita kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad. Allah jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idola kita. Allah jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan kita, dan Allah jadikan kita gampang untuk mengikuti jejak-jejak langkah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi jahin nabi wa sahbihi wal ali. Para habaib, para orang tua, para asatid yang tidak bisa Al-Fagir sebutkan satu persatu, namun mereka-mereka inilah sebab keberkahan yang banyak turun. Mereka-mereka inilah orang-orang yang pernah melihat mereka manusia-manusia terdekat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mereka mendapatkan kemuliaan untuk berada di tabaqah lebih tinggi daripada tabaqahnya kita. Semakin tinggi tabaqah seseorang, semakin tinggi waktu atau tahun semakin sebelum daripada keberadaan kita, maka berarti lebih dekat mereka dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana yang kita ketahui, semakin dekat seseorang dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan semakin banyak pada orang-orang tersebut. Oleh karenanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul qurun qarni. Sebaik-baiknya generasi adalah generasi yang menzamani baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Kita berada di tabaqah yang bawah, dan orang-orang tua tersebut mereka berada di tabaqah, satu tabaqah lebih tinggi daripada tabaqah kita, dan berarti mereka lebih memiliki kedekatan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara waktu. Alhamdulillah, Nabi Muhammad adalah aslus syaraf. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sumber kemuliaan. Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri radhiyallahu taala anhu ardah, beliau menjelaskan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sengaja dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memuliakan daripada hal-hal yang sebelumnya belum memiliki kemuliaan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di bulan Rabiul Awal, yang mana Rabiul Awal sebelum kedatangan Islam, sebelum kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan merupakan bulan yang menjadi pusat perhatian. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di hari Senin, dan sebelum kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka tidak ada perhatian khusus dari siapapun yang ada tentang hari tersebut karena tidak ada keistimewaan sama sekali. Namun setelah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, hari Senin adalah hari kegembiraan para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah lahirnya baginda Nabi Muhammad, bulan Rabiul Awal adalah bulan lebaran bagi pecinta-pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ulama semuanya sepakat bahwasanya memang Mekah memiliki kemuliaan yang begitu besar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di sana. Beliau berada di tanah haram, tanah yang dimuliakan oleh Allah. Namun ketika beliau berhijrah ke Madinah, maka kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpindah ke Madinah, dan ulama semuanya sepakat bahwasanya tidak ada tanah yang melebihi kemuliaannya daripada tanah yang bersentuhan langsung bersama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kuburnya. Ikhwani yang dimuliakan oleh Allah, keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nikmat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, laqad manna Allahu 'alal mu'minina idz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Al-Imam Al-Haddad radhiyallahu taala anhu ardah, beliau mengatakan, fahamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa akhrajana min dhulmatin wa dayajiri.
Alhamdulillah, ini adalah nikmat yang besar dari Allah, karena Allah selamatkan kita daripada kegelapan. Allah di dalam Al-Quran bilang, wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Meskipun sebelum kedatangan Rasulullah, meskipun sebelum diutus baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang hidup di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi dhalalim mubin, mereka berada di dalam kesesatan yang nyata. Mubin dalam artian setiap orang yang waras, yang memiliki akal sehat, maka akan melihat tindak tanduk yang mereka lakukan sebelum baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kesesatan. Itu adalah kejadian-kejadian yang sangat terkenal. Masa-masa kelam tersebut dinamakan masa jahiliyah. Kita semua tahu tentang hal-hal yang terjadi di masa jahiliyah. Sayyidina Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu arda, sahabat yang pernah mengumpamakan bahwasanya di hari di mana bulan purnama sedang terang-terangnya, beliau membandingkan wajah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau bilang bahwasanya demi Allah bahwasanya wajah baginda Nabi Muhammad lebih indah, lebih bagus daripada bulan purnama. Sayyidina Jabir bin Samurah bercerita bahwasanya sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Rasulullah, ketika selesai melaksanakan salat subuh, mereka akan duduk di tempat-tempat mereka berzikir. Dan kalau seandainya sudah terbit matahari, maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkadang berdiri. Sahabat-sahabat juga terkadang berdiri, dan terkadang mereka yatadzakaruna fi amril jahiliyah. Mereka menyebut-nyebut lagi, bercerita, mengenang bagaimana apa yang terjadi di masa jahiliyah dulu. Fayadhakun wa yatabassam sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka lalu mereka mentertawai diri mereka di masa lalu. Dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ikut tersenyum bersama mereka, mendengarkan cerita-cerita mereka di zaman dahulu. Salah seorang sahabat, dan dikatakan bahwasanya orang tersebut adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau suatu hari memiliki sebuah berhala yang ia sembah, ia hormati, ia muliakan, ia agungkan, ia bersihkan dan segala macam. Kemudian ia punya hajat. Dia bilang kepada berhala tersebut, wahai berhala, saya punya hajat ke sana, engkau jagakan barang-barang saya. Lantas beliau keluar untuk memenuhi hajatnya, kemudian kembali lagi, ternyata berhala tersebut sedang dikencingi musang. Sedang dikencingi musang. Kata beliau, Arabbun tabulu thu'lubanu bi ra'sihi laqad dhalla man balat alaihi tha'alibu. Masa si Tuhan dikencingi oleh musang? Sungguh hina Tuhan, atau sungguh hina sesuatu yang dikencingi oleh musang. Maka ia meninggalkan berhala tersebut dan bersegera ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan langsung masuk Islam. Itu adalah contoh bagaimana kesesatan fikir atau kebodohan yang dianggap wajar oleh orang-orang di zaman tersebut. Seorang sahabat yang terkenal namanya Imran bin Husain. Imran bin Husain, seperti yang kita ketahui, adalah seorang sahabat yang tinggi derajatnya, dimintai istighfar oleh malaikat untuk beliau ini. Beliau adalah sahabat yang mulia, dan bahkan sebagian ulama bilang kalau disebutkan nama Imran bin Husain maka tustajabu du'a, yustajabu indahu du'a. Makanya kita dianjurkan kalau seandainya mendengar nama Imran bin Husain, kita langsung bilang Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah. Langsung kita berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Imran bin Husain, sahabat baginda Nabi Muhammad, punya ayah namanya Husain. Bukan Husain, tapi Husain. Husain ini akan masuk Islam juga. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu hari berbicara dengan Husain. Wahai Husain, kam ta'budu ilahan? Berapa Tuhan yang engkau sembah? Sebelum Husain masuk Islam. Kata Husain dengan enteng, 7 wahai Rasulullah. Bukan Rasulullah yang dipanggil oleh beliau. Kita memanggil Rasulullah karena ta'abbudan, karena kita menghormati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Husain pada saat itu belum masuk Islam. 7 katanya. 6 di bumi, 1 di langit. Ulama mengomentari hadis tersebut, dikatakan 6 daripada berhala tersebut itu adalah Ya'uq, Yaghuth, Nasr, kemudian Lat, wal Uzza, sama Manah. 6 yang di bumi. Yang di atas itu Allah. Mereka menuhankan Allah, tapi mereka memiliki syarik. Mereka mengadakan syarik lillahi subhanahu wa ta'ala, Tuhan-Tuhan lainnya yang membantu Allah subhanahu wa ta'ala, dan dihapuskan oleh Islam. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
wahai Husain, ama innaka law aslamt 'allamtuka kalimataini tanfa'anik. Kalau seandainya engkau masuk Islam, nanti aku akan ajarkan 2 kalimat yang akan bermanfaat untukmu. Maka subhanallah, setelah peperangan Khaybar, Imran bin Husain bersama dengan ayahnya masuk Islam. Dan Husain mengingat janji Nabi Muhammad SAW mendatangi Rasulullah. Wahai Rasulullah, mana 2 kalimat yang kau janjikan? Kata Nabi Muhammad SAW, beliau mengajarkan doa, Allahumma alhimni rushdi wa a'idhni min syarri nafsi. Ya Allah, berikanlah aku kesadaran, kewarasan. Diminta oleh baginda Nabi Muhammad SAW. 2 kalimat yang bermanfaat tadi apa? Ya Allah, berikan aku kewarasan. Wa a'idhni min syarri nafsi, dan hindarkan aku, lindungi aku dari kejahatan hawa nafsuku. Itu doa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ikhwani yang dimuliakan oleh Allah, akal sehat, kewarasan ini adalah nikmat yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnul Wardi, wahjuril khamrata in kunta fatan kaifa yas'a fi jununin man aqal. Kalau engkau pemuda hebat, kalau engkau adalah manusia yang merasa bahwasanya kita beda dari binatang. Ulama menjelaskan sepanjang-panjangnya bahwasanya kita sama binatang itu sama kalau seandainya kita tidak punya akal. Derajat kita dengan hewan-hewan yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala lainnya itu adalah sama. Bagaimana kok bisa orang yang punya akal, orang yang derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, menghilangkan akal sehatnya dengan minum-minuman keras, dengan mengkonsumsi daripada obat-obatan yang menjadikan kesadaran mereka hilang. Kaifa yas'a fi jununin man aqal. Kok bisa si orang berakal berusaha, berupaya mengeluarkan uang untuk menjadi orang gila? Ini doa yang diajarkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada siapa? Husain. Allahumma alhimni rushdi wa a'idhni min syarri nafsi. Makanya subhanallah, akal-akal besar yang ada pada sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum datangnya baginda Nabi Muhammad, semuanya tidak berguna bagi mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilm. Kalian lihat tidak? Ada beberapa manusia-manusia yang menjadikan Tuhan mereka, yang mereka sembah, yang mereka tunduk oleh Tuhan tersebut adalah hawa nafsunya. Dan Allah berikan mereka kesesatan padahal mereka punya ilmu. Allah jadikan mereka sesat padahal mereka punya akal yang besar, punya pengetahuan yang banyak. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi. Dan Allah segel mereka punya pendengaran, Allah segel mereka punya hati. Wa ja'ala ala basarihi ghishawah. Dan Allah ciptakan, Allah berikan penutup di dalam matanya. Faman yahdihi min ba'dillah. Siapa yang bisa memberikan mereka hidayah kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Al-Imam Al-Busiri radhiyallahu taala anhu ardah di dalam Al-Hamaziyah, beliau bilang, wa idza dhallatil 'uqulu ala 'ilmin famadza taquluhu an-nusaha'u. Kalau seandainya akal itu sesat karena ilmunya, sesatnya karena ilmu. Ada orang-orang yang menjadi sesat gara-gara mereka berilmu, dan ilmu itulah yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lam yazdad minallahi illa bu'dan. Orang yang memiliki ilmu bertambah informasinya, belajar, tapi tidak tambah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ilmunya menjauhkan dirinya daripada Allah Subhanahu wa taala. Ulama kita, habaib kita bilang, al-ilmu idza waqa'a fil qalb yakunu nur, wa idza waqa'a fil hawa yakunu nar. Ilmu itu kalau seandainya jatuhnya ke hati jadi cahaya, menerangi, menuntun. Tapi kalau seandainya jatuhnya di hawa nafsu bisa membakar, bisa merusak, bisa menghancurkan. Ibadallah, ikhwani yang dimuliakan oleh Allah, jahiliyah tersebut ini adalah contoh sebuah kebodohan yang dianggap wajar. Kebodohan-kebodohan yang tidak ada taranya. Anak wanita yang disayangi, yang dikasihi, yang dicintai, rela mereka kubur hidup-hidup. Cara mereka menikah, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menceritakan bagaimana sih nikahnya orang jahiliyah. Nikahnya orang jahiliyah ada 4 macam. Yang pertama, cara nikahnya sama seperti kayak kita. Ada yang melamar, nanti akad nikah, kemudian beres.
Yang kedua ada nikahul istibdha. Ini adalah perilaku-perilaku menyimpang yang dulu dianggap wajar. Apa itu nikahul istibdha? Suami dan istri ingin punya anak yang memiliki kehebatan, kecerdasan, kegantengan, kemudian mereka kirimkan istrinya kepada pendekar-pendekar. Mereka kirimkan kepada orang-orang pintar untuk diberikan daripada benih-benih tersebut. Nanti anaknya jadi anak dia. Bodoh atau tidak bodoh? Tapi dianggap wajar di zaman itu. Kemudian yang ketiga, cara mereka menikahi seorang wanita adalah bersepakat beberapa orang untuk datang ke wanita, kemudian mereka berhubungan dengan wanita tersebut dengan bergiliran. Nanti kalau seandainya si wanita tadi punya anak, maka si wanitanya bebas milih mau punya suami yang mana. Yang satu, yang dua, yang tiga, yang empat, bebas. Dan yang terakhir adalah al-baghaya. Para penjual daripada kehormatan mereka. Di rumah-rumah mereka ada tandanya. Siapapun yang mau masuk bebas. Siapapun yang mau berhubungan bebas, asal bayar. Al-baghaya itu terjadi di zaman sebelum baginda Nabi Muhammad SAW. Nanti kalau punya anak, mereka akan panggil al-qafah, para qaif, orang-orang yang memiliki keahlian untuk menentukan ini anak siapa, ini anak siapa. Kalau sekarang itu DNA. Kalau sekarang itu apa? DNA. Al-qafah tadi tugasnya apa? Lihat nih, ini kira-kira anaknya siapa? Apakah si A, apakah si B, apakah si C? Nanti dia tentukan, berarti itu anaknya dia, dan dia kawin sama orang tersebut. Tapi subhanallah, ini bejat, ini penyimpangan di dalam moral. Akan tetapi mereka tetap mengakhirinya dengan menikah. Kita sekarang berada setelah zaman baginda Nabi Muhammad SAW menganggap wajar wanita-wanita yang hamil di luar nikah. Jahiliyah atau bukan jahiliyah itu? Jahiliyah. Apakah kita kembali ke masa jahiliyah? Apakah kita kembali ke zaman di mana sebelum baginda Nabi Muhammad SAW diutus? Kenapa itu semua terjadi? Karena penyimpangan tersebut dianggap wajar oleh kita semua. Dan nikmat Allah dengan utusnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijelaskan oleh Allah. Nabi Muhammad membacakan ayat-ayat Allah, yatslu alaihim ayatih. Nabi Muhammad yuzakkihim, mentarbiyah mereka, mendidik mereka. Wa yuallimuhumul kitab wal hikmah, dan diajarkan ilmu. Disuruh belajar mereka, didorong untuk mempelajari ilmu-ilmu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah proses tersebut terjadi apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala? Mereka tidak membiarkan penyimpangan-penyimpangan untuk dianggap wajar, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Gara-gara tarbiyah yang begitu sempurna dari Nabi Muhammad, jadi khairu ummah, jadi umat terbaik. Berkat siapa? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cahaya Rasulullah tersebut yang menggiring kita dari kebodohan yang begitu hebat luar biasa menjadi manusia-manusia beriman, menjadi manusia-manusia yang punya moral, menjadi manusia-manusia yang bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Ilmu, ikhwani, lagi-lagi ilmu. Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu ardah wa karramallahu wajhah, beliau berkata, khamsu kalimatin law rahaltum al-mutiyya la amdaytumuhunna qabla an tudriku mithlahun. Ada 5 potongan kalimat. Kalau kalian bikin capek, kalian punya kendaraan, mereka bakal kewalahan sebelum kalian dapat 5 kalimat ini. Yang pertama, la yarju abdun illa rabbah. Seseorang jangan pernah berharap kecuali kepada Allah. Itu yang pertama, iman. Wala yakhafu illa dzambah, jangan pernah mundur, jangan pernah takut kecuali kalau dia berdosa. Kalau dia akan berdosa, maka takut. Kalau tidak berdosa, maka maju. Selagi itu bukan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yastahyi man la ya'lam an yata'allam. Orang yang tidak punya ilmu jangan malu untuk belajar. Orang yang tidak punya ilmu jangan malu untuk belajar. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertanya kepada orang-orang yang memiliki ilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Sama atau tidak dengan perkataan Sayyidina Ali? Sama. Wala yastahyi, jangan malu. Dan yang menghalangi seseorang dari mendapatkan ilmu 2. Yang pertama, malu. Yang kedua, sombong.
Yang pertama apa? Malu. Yang kedua sombong. Malu kalau menjauhkan daripada kebaikan berarti itu adalah malu yang jelek. Sisanya semua malu itu bagus. Tapi kalau malu menjadikan kita jauh dari kebaikan, maka itu adalah malu yang jelek. Dan yang kedua sombong. Sombong itu apa? Sombong itu bukan menggunakan pakaian yang mewah. Sombong itu bukan menggunakan kendaraan yang bagus. Sombong itu bukan tidak mau tegur sapa. Bukan, itu bukan sombong. Sombong adalah kalau sudah dia menolak kebenaran yang jelas-jelas itu benar, atau dia meremehkan orang-orang lain yang dia menganggap bahwasanya dia lebih mulia daripada orang-orang lain. Sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang ketiga, wala yastahyi man la ya'lam an yata'allam. Wala yastahyi alim. Yang keempat, orang kalau seandainya sudah punya ilmu, jangan malu juga. Jangan malu apa? La yastahyi idza su'ila amma la ya'lam an yaqul Allahu a'lam. Kalau seandainya dia ditanya tentang perkara yang dia belum tahu, jangan bikin-bikin jawaban, ikhwan. Jangan bikin-bikin jawaban. Makanya ulama bilang lau sakatal jahil laqallal khilaf. Kalau seandainya orang yang tidak punya ilmu tidak ikut-ikutan berdebat terbuka, maka perselisihan pendapat akan sedikit. Tapi kita berada sekarang di akhir zaman yang sudah disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa i'jabul mar'i bi ra'yih. Semua orang merasa pendapat dia yang paling benar. Semua orang merasa bahwasanya dia yang paling tahu. Semua orang merasa bahwasanya tidak ada orang yang lebih alim, lebih berilmu daripada dia. Dan ini kenyataan yang insyaallah kita rubah setelah kita menghadiri daripada majelis ini. Jadi orang alim jangan pernah berani menjawab kalau tidak punya ilmu, dan jangan pernah malu untuk mengucapkan Allahu a'lam. Dan yang kelima, wa'lam anna manzilatas sabri minal imani ka manzilatir ra'si minal jasad. Ketahuilah bahwasanya kedudukan kesabaran. Kita beragama artinya tunduk terhadap perintah Allah. Kita harus punya yang namanya sabar. Sabar itu ibaratnya kepala bagi badan kita. Kalau seandainya sabar tersebut hilang, fa idza zala as-sabru fa idza dhahaba as-sabru dhahabal iman. Kalau kesabaran sudah hilang, maka keimanan juga akan hilang. Ikhwani yang dimuliakan oleh Allah. Tadi kita tahu setelah tarbiyah baginda Nabi Muhammad, yaitu membacakan Al-Qur'an, kemudian mendidik, mengajarkan ilmu, dan kita menjadi umat terbaik karena memiliki ciri khas tidak mendiamkan kesalahan. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sebisa mungkin kita punya niat baik untuk mengembalikan kejayaan yang pernah dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, majlis yang akan berturut-turut ini, beberapa hari ke depan, bahkan 2 bulan yang akan datang, kita akan terus-menerus duduk di majelis maulid. Kita akan terus-menerus mendengarkan nasihat. Jangan pernah pulang dari sebuah majelis kecuali minimal bawa satu faedah untuk keluarga. Minimal kita tahu yang mana yang baik, mana yang buruk. Minimal kita tahu bagaimana cara menumbuhkan kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti insyaallah di pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan mendengarkan syama'il baginda Nabi Muhammad, mendengarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yuhawwil halana ila ahsanil ahwal, yuhawwil hawalana ila ahsanil ahwal, memindahkan keadaan kita kepada keadaan yang baik, wa yunajjina min a'mali ahli dhalal wa fi'lil juhal, dan menyelamatkan kita daripada perbuatan-perbuatan orang sesat dan pekerjaan-pekerjaan orang yang bodoh. Hadza ma aqulu lakum wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.